Terbelenggu masa lalu bukan hanya bicara soal kegagalan atau trauma, tapi bisa juga adalah pengalaman atau keberhasilan masa lalu. Shalom, apa kabar kita semua? Saya berdoa kita semua tetap sehat dan tetap semangat dalam perjalanan kehidupan kita. Pada VOH hari ini saya ingin berbagi sebuah tema yang saya beri judul adalah Monumen versus Movement. Ketika terlibat dalam pembinaan anak remaja dan kadang-kadang berkunjung ke rumah mereka untuk proses-proses pembinaan dan kadang-kadang bertemu dengan beberapa orang tua mereka, seringkali saya mendengar statement-statement dari orang tua yang berkata begini, titip ya anak saya untuk dibina, dijaga. Kemudian saya berkata, ya pembinaan itu juga bagaimanapun peran dari orang tua juga terlibat. Nah kemudian saya sering mendengar biasanya beberapa orang tua kemudian tiba-tiba berkata begini, iya om ini dulu juga aktivis pelayanan, om ini dulu terlibat dalam berbagai kegiatan, dulu om ini begini, dulu begitu, dan selalu kata dulu itu berkali-kali kita dengar menceritakan perjalanan atau pengalaman-pengalaman pribadi tersebut dengan Tuhan, termasuk pelayanan-pelayanan yang ada. Dan ternyata hal ini juga banyak kita jumpai pada banyak orang-orang dalam pelayanan ataupun di dalam gereja. Orang-orang yang saya sebut tipe monumen adalah orang-orang yang mencoba selalu mengingat pengalaman masa lalu mereka, termasuk pengalaman keberhasilan atau kesungguhan mereka dulu dengan Tuhan. Dan mereka selalu menggunakan kata-kata yang berkata, dulu saya aktif pelayanan, dulu saya menjadi ketua ini, saya membina ini. Kalau sudah demikian, kadang-kadang pertanyaan yang kita munculkan adalah, kalau sekarang bagaimana? Gitu ya. Fenomena-fenomena COVID juga kemudian memunculkan ada pribadi-pribadi yang juga mungkin berkata, dulu saya juga aktif, dulu begini. Tetapi ketika fenomena ini juga mereda dan berbagai izin pun juga dibuka, terkadang tidak semuanya bisa kembali kepada ritme kesungguhan mereka kepada Tuhan, termasuk ritme bagaimana mereka rindu ingin melayani. Ini adalah sebuah gambaran dari apa yang saya sebut sebagai monumen. Kalau kita tahu monumen adalah sesuatu yang dibangun untuk mengenang apa yang pernah atau telah terjadi. Ketika orang melihat sebuah monumen, orang bisa muncul rasa kekaguman dan memang mereka bisa punya sebuah penghargaan. Tapi sekali lagi itu adalah sebuah penghargaan kepada sebuah situasi atau pengalaman di masa lalu yang pernah terjadi, dan harusnya monumen itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi sebuah catatan untuk kita bisa bergerak dengan maju ke depan. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata, Filipi pasal 3 ayat 13, firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Bahkan Paulus juga seringkali menggunakan kata berlari-lari mencapai sasaran panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi apa yang firman Tuhan mau ajarkan kepada kita, bahwa Allah ingin hidup kita tidak hanya terbelenggu oleh masa lalu. Terbelenggu masa lalu bukan hanya bicara soal kegagalan atau trauma, tapi bisa juga adalah pengalaman atau keberhasilan masa lalu. Harusnya pengalaman atau keberhasilan di masa lalu, atau kita melihat karya-karya Tuhan di masa lalu menjadi sebuah energi untuk kita terus melangkah, melakukan hal-hal yang terus maju di masa depan. Mungkin pertanyaannya adalah, apa yang menjadi penyebab mengapa ada orang hidup dalam mentalitas monumen ini? Secara cepat, hal pertama yang paling umum terjadi, mungkin mereka pernah alami satu fenomena kekecewaan, fenomena emosional. Di tengah-tengah keberhasilannya mereka pernah alami sebuah kegagalan dan itu membuat mereka kemudian berhenti. Atau hal yang kedua adalah seringkali kita lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang progresif. Artinya bahwa Allah kita memang Allah yang terus bergerak dan selalu ingin
menyatakan rencana-rencananya ke depan. Dan tapi yang bagian yang ketiga yang kadang-kadang tidak kita sadari adalah mengapa seseorang bisa punya ada dalam sebuah situasi monumen itu karena mereka memang tidak pernah berpikir apa yang disebut dengan regenerasi. Kita pernah mencatat sebuah kisah tragis dari seorang anak muda yang namanya Absalom, anak Daud. Kita tahu 1 Samuel 18 ayat 18. Di sana digambarkan bahwa Absalom yang sempat memberontak kepada Daud dan akhirnya dia mati di sana. Tapi kemudian 2 Samuel 18 ayat 18 digambarkan di sana sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Jadi Tugu Absalom didirikan karena Absalom punya kesadaran bahwa tidak ada satu generasi penerus yang bisa meneruskan namanya. Tapi 2 Samuel pasal 14 ayat 27 sebenarnya digambarkan di sana bahwa Absalom punya 3 orang anak laki-laki dan 1 perempuan. Jadi Absalom sebenarnya punya anak secara anak kandung. Tetapi apa yang sedang terjadi adalah kegagalan satu proses regenerasi yang ada sehingga perjalanan itu perjalanan kehidupan dari Absalom itu kualitas hidupnya dan segala hal yang mungkin pernah dibangun di dalam perjalanan hidup Absalom itu tidak pernah kemudian berlanjut kepada generasi selanjutnya. Jadi hari ini apa yang kita bisa tangkap dari momen ini? Mari kita tidak menjadi pribadi yang monumen, mengenang hanya keberhasilan masa lalu. Tetapi mari kita menjadi pribadi yang movement. Allah kita tidak berubah, tapi Allah kita adalah Allah yang terus bergerak. Sadarilah bahwa selama kita hidup, Allah belum berhenti berkarya dalam hidup kita. Kita mungkin bisa pernah gagal, tetapi jangan pernah berhenti dan menyerah. Tuhan Yesus memberkati.